Welcome back again di channel Anime Viral. Video kali ini kita akan membahas Jujutsu Kaisen episode 142. Meski eksekusi Yuji sudah terlanjur dilakukan, pertarungan antara Naoya dan Choso terus berlanjut. Calon pewaris klan Zenin itu dan lukisan kematian berbenturan tidak hanya secara fisik, tapi juga cita-cita mereka. Saat Naoya mempertanyakan ketangguhan lawannya, Choso membuktikan bahwa tugasnya sebagai anak tertua dari 10 bersaudara itulah yang memberinya kekuatan. Gimana serunya? Tidak usah basa-basi lagi, langsung aja nih kita ulas. Setelah Choso mengatakan bahwa dia adalah anak tertua dari 10 bersaudara, Naoya mengklarifikasi bahwa dia bertanya tentang teknik terkutuk dan ketangguhannya itu. Namun tiba-tiba dia menghilang dari pandangan Choso. Choso melihat kekaburan di sampingnya dan dengan cepat berbalik menghadap Naoya yang sangat cepat bergerak. Dia menyadari bahwa Choso telah memfokuskan skala merah mengalir di otot matanya untuk meningkatkan ketajamannya, sehingga dia dapat menyesuaikan dengan kecepatannya itu, guys. Namun Naoya dengan mudah membalas serangan Choso, memukulnya di bagian tengah tubuh dan mengatakan bahwa dia selalu berasumsi bahwa dia akan melakukan serangan balik. Saat Choso pulih dari serangannya, darah tiba-tiba mulai mengalir dari luka yang telah terbuka, dan Naoya mengungkapkan bahwa dia memutuskan untuk menggunakan pisau untuk mempengaruhi manipulasi darahnya itu. Menanyakan berapa lama dia bisa bertarung dalam kondisinya itu. Choso memuji rencananya dan Naoya berbicara tentang bagaimana para penyihir harus menyembunyikan senjata apapun karena itu tidak keren. Dia juga menambahkan bahwa banyak yang membawanya kemana-mana dan bergantung pada mereka. Dia mengatakan bahwa cara kakak laki-lakinya memamerkan senjata mereka sangatlah menyedihkan dan bertanya-tanya bagaimana mereka bisa mengeluh tentang Toji. Choso menyebutkan ketidaksukaannya Naoya terhadap saudara laki-lakinya itu, dan Naoya mengatakan bahwa kakak laki-laki yang lebih lemah dari adik laki-lakinya sebaiknya gantung diri dan mati karena tidak ada gunanya. Choso menjawab bahwa Naoya mungkin menjadi seperti itu karena saudara-saudaranya, dan Naoya mencemooh alasan klise Choso. Choso melanjutkan dengan mengatakan bahwa terlepas dari kekuatan mereka, kakak laki-laki adalah panutan dan memberikan kesempatan kepada adik laki-laki mereka untuk menghindari kesalahan yang mereka buat atau mengikuti di belakang mereka jika mereka menempuh jalan yang benar. Dia meminta Naoya mempertimbangkan kemungkinan dia kuat hanya karena kakak laki-lakinya lemah. Dia kemudian mengungkapkan bahwa dia kuat karena dia tidak memiliki orang yang lebih tua untuk membimbingnya. Dia juga memaksa untuk menghadapi kesalahannya sendiri dan terus berjalan di depan adik-adiknya. Saat darah dari luka Choso menggenang di kakinya dan mulai mengalir menjauh darinya, Naoya mundur dan bertanya-tanya bagaimana dia bisa bertahan setelah kehilangan begitu banyak darah. Disebutkan bahwa lukisan kematian memiliki campuran darah dari roh terkutuk dan manusia, sehingga mereka tidak mati karena kehilangan darah karena dapat mengubah energi terkutuk menjadi darah. Choso menimbulkan dinding darah dan menyebabkan Naoya kehilangan pandangan terhadap mereka. Serangan slicing exorcism yang lambat keluar dari darah, dan Naoya dengan mudah merunduk di bawahnya. Menebak bahwa Choso akhirnya sekarat karena kehilangan darah, namun Choso tiba-tiba muncul beberapa kaki di sebelah kirinya dan melepaskan tembakan Persing Blood miliknya, yang dimana nyaris tidak bisa dihindari oleh Naoya, dan mengerti bahwa dia tidak dapat menyentuhnya. Dengan dinding darah yang masih mengalir ke arahnya, Naoya nyaris tidak bisa menahan tendangan Choso dan menemukan bahwa sebagian darah telah menodai tubuhnya itu. Dia berkata pada dirinya sendiri bahwa kakinya tiba-tiba terasa sangat berat. Khawatir nih darahnya mempengaruhi dirinya, Choso bersiap untuk menembakkan Persing Blood lagi saat darah mengalir di sekelilingnya. Memberitahu Naoya bahwa dia tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, dan itu adalah skakmat baginya. Naoya tetap percaya diri dengan teknik kutukannya dan mengatakan pada dirinya sendiri bahwa dia masih bisa bergerak meskipun ada pengaruh darah yang mengikat. Dia menyuruh Choso untuk terus maju dan menembak, tapi saat dia berlari ke arahnya, dia bertanya-tanya mengapa Choso tidak melepaskan serangannya. Kemudian dinyatakan bahwa jurus yang akan digunakan Choso adalah miliknya yang diciptakan setelah ia mengasah tekniknya selama 150 tahun. Choso melepaskan serangan supernova, menyebabkan bola darah besar itu melesat ke beberapa arah dan mengenai tubuh Naoya. Choso meminta maaf dan mengatakan bahwa dia tidak mengerti mengapa Naoya tidak mencintai saudara-saudaranya itu. Di belakang Choso, Yuta tiba-tiba muncul sambil menyeret Yuji yang tak sadarkan diri dengan hoodie-nya. Choso mencoba bereaksi, tapi Yuta berulang kali memukul wajahnya dan menjatuhkannya ke tanah. Saat Naoya mendongak, Yuta mengatakan bahwa dia sepertinya terluka parah.
Oke guys, itu tadi cerita komik Jujutsu Kaisen chapter 142, di mana di akhir scene Yuji terkapar di tangan Yuta sang eksekutor, serta Choso yang terus menyerang Naoya tanpa ampun dengan persing blood miliknya. Gimana serunya? Kalau kalian masih penasaran dengan season 2 Jujutsu Kaisen, kalian bisa ikuti terus review manga Jujutsu Kaisen di Anime Viral Indonesia. Dan selanjutnya buat kamu yang mau request topik lain juga boleh, cukup tuliskan di kolom komentar, nanti bakal Mimin pilihin mana yang bisa dibahas. Selain itu tekan like kalau suka sama video ini, dan dislike kalau gak suka. Jangan lupa juga tekan subscribe dan tekan lonceng supaya kalian dapat notifikasi video terbaru. Kalau pengen share ke teman-teman kalian juga boleh banget, biar channel ini makin ramai dan makin dikenal banyak orang. Buat kamu yang mau ngasih kritik dan saran juga silahkan, supaya channel ini juga makin berkembang. Jika ada kata-kata dari Mimin yang kurang pas, Mimin mohon maaf, and thanks for watching video on Anime Viral, and see you next time.